memfasilitasi itu atau tidak. Nggak usah ya dijajarin macam-macam ya, itu pasti akan kerjaan kita karena kita harus melakukan kerjaan yang tertutup kan. Jadi angkanya berapa sorry? Ya, kalau dari 10 ya. ESG atau sustainability termasuk climate itu harus mulai diintegrasi ke dalam corporate strategi ke depannya. Pertama, boleh bergabung dengan saya ke depan, Ibu Amanda Karti Idiode, Sustainability Coach atau Coach Mindset ya, Director of Climate Reality Project Indonesia. Ibu, silakan Bu. Ini kursinya saya paling ujung. Ini buat 5 narasumber. Nanti diharapkan tolong narasumbernya sebelah mana. Thank you Ibu. Yang kedua Pak Sidik Pramono, ini akademisi dari Universitas Indonesia yang juga merupakan mantan staf khusus Menteri PPN atau Bappenas, dan juga ini mantan wartawan. Ini dulu kita kolega. Salah ya, kembali. Yang ketiga Mbak Talita Adriela Tiffany, Senior Associate PwC Indonesia. Mbak Talita. Ini juga yang keempat, ini tadi yang sudah disebutkan dari industri, Mbak Nisa Vidya Yuniarti, Sustainability Senior Specialist Habitat Group. Dan last but not least, Mbak Farah Nabila dari Koalisi Ekonomi Bumbu. Terima kasih sekali, ini masih yang paling ganteng di depan. Ini boleh di sini kalau itu terlalu pet-petan ya kayaknya. Aha, iya. Oke. Kalau saya lihat ya, Bapak Ibu, ini lanjutan dari COP29 karena kalau di November kemarin saya lihat berita itu PLN setelah COP29 langsung bekerja sama dengan 5 mitra untuk menuju ke arah renewable energy. Terus yang ketiga di 2024 adanya update, jadi dari Green Taxonomy diupdate menjadi Sustainable Finance Taxonomy gitu. Untuk tujuannya untuk menghindari greenwashing dan juga membantu investor terkait environmental goals di Indonesia. Dan yang terakhir, dan ini mungkin Bapak Ibu juga udah mulai sering dengar seliuran, di 2024 tuh banyak banget regulasi standar terkait sustainability muncul dari global. Adanya CBAM yaitu untuk carbon tarif itu dari EU, terus ada juga EUDR untuk deforestation, terus ada terkait laporan itu juga ada yang baru, ada CSRD dan juga IFRS S1 S2. Nanti mungkin izin yang IFRS S1 S2 saya jelaskan setelah dari sini ya. Nah ini jadi di 2024 saya ambil juga view berdasarkan investor. Jadi PwC sendiri baru mengeluarkan Global Investor Survey untuk di 2024 dan berdasarkan survei itu investor melihat climate change sebagai salah satu tren untuk perusahaan agar lebih agile, lebih resilience gitu. Nah, dari Bapak Ibu mungkin bisa lihat juga di layar ya, 71% investor itu percaya ESG atau sustainability termasuk climate itu harus mulai diintegrasi ke dalam corporate strategi ke depannya. Boleh next. Nah, untuk di 2025 sendiri outlooknya sebenarnya ada beberapa, tapi di sini izinkan saya highlight kedua ini, yaitu dari tadi kan saya ngomongin climate change. Nah itu karena nanti di 2025 akan lebih banyak permintaan atau disclosure untuk climate change. Salah satunya melalui si IFRS S1 S2 ini. Nah, IFRS S1 S2 ini tuh kalau saya sharing aja ya, ini tuh terkait sustainability dan climate related risk and opportunity. Jadi risiko dan peluang climate dan sustainability apa aja yang akan berdampak dari perusahaan dan juga dari luar perusahaan, itu sudah harus mulai dianalisis gitu. Nah, mungkin dari sini saya ingin menyampaikan IFRS ini satu itu bukan sedikit berbeda daripada IFRS accounting lainnya, dan kedua untuk IFRS ini tuh bisa dibilang unik karena IFRS ini objektifnya meminta untuk kita align apa yang kita sustainability initiative, achievement dengan laporan keuangan kita dengan financial position kita gitu. Jadi ini lumayan unik
gitu, dan diharapkan oleh IFRS ini perusahaan bisa mengelainkan apa yang didisclose di reporting sustainability-nya itu konsolidasi entity-nya sama dengan laporan keuangannya. Dan ini mungkin dari pengalaman saya juga ya, kalau misalnya IFRS ini kita sedikit berbeda cara aplikasinya di dalam sustainability report gitu, karena ini bukan bentuknya seperti indexing kayak GRI atau POJK seperti itu. Terus kemudian untuk ke 2025 itu baru banget keluar dari IAI ya, dari Indonesian Institute of Accountant, adanya peta jalan standar pengungkapan keberlanjutan. Nah ini peta jalan ini kalau dari yang saya baca di dokumennya sendiri itu fokus juga ke climate related disclosure, nanti juga efektif di 2027, dan kebetulan ini bisa dibilang nanti jadinya cikal bakal untuk adopsi IFRS S1 S2 ke dalam POJK 51 2017 gitu. Sedengarnya saya untuk adopsi itu di sekitar tahun 2026 ke 2027 gitu, dari OJK-nya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ISSP. Biarpun saya anggota, baru sekarang saya hadir di acara seperti ini. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Nanti ibu-ibu ini bahannya berat-berat semua, jadi saya yang ringan-ringan saja. Apalagi di sini kan kalau saya ngomongin yang berat-berat ada Mbak Maya kan ada di sini kan terlibat dalam penyusunan peta jalan yang begitu banyak gitu kan. Jadi saya yang ringan-ringan saja. Pertama yang saya mau sampaikan adalah bahwa isu keberlanjutan atau sustainability kan isu yang lama lah, biarpun bentuknya macam-macam ya. Intinya bahwa kita ingin melakukan pembangunan yang memperhatikan bukan hanya kemajuan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan dan lain-lain. Kemudian keterlibatannya seperti isu government menjadi governance tentu melibatkan stakeholder multi pihak. Kemudian ya tadi mungkin nanti disebutkan begitu banyak standar yang sudah dibuat oleh lembaga internasional, juga di pemerintahan. Kalau soal regulasi kan sudah ada dari tahun semenjak kita mengadopsi SDGs ya. Malah dulu mungkin MDGs, kemudian juga ada di pemerintah juga ada tim khusus soal itu. Mbak Maya mungkin juga terlibat juga di situ dengan pakar. Ada mungkin teman-teman nanti bisa lihat di websitenya SDGs Indonesia, fotonya Mbak Maya ada di situ. Beliau salah satu pakar. Jadi saya tidak perlu menjabarkan soal itu, tetapi bahwa perangkat regulasi di Indonesia sudah cukup banyak. Artinya dari pemerintah sudah mengadopsi goals SDGs dalam RPJPN, RPJMN. Saya nggak usah nyebut angkanya, tapi ada contekannya sih sebenarnya. Ada beberapa goals yang sudah dimasukkan, diadopsi di dalam pembangunan kita. Jadi misalnya untuk RPJPN 2025-2045 memuat 45 indikator utama pembangunan, 35 diantaranya adalah indikator TPB SDGs. Mudah-mudahan nggak clear ya. Ini data lama, sekarang sudah tidak di Bappenas, jadi mungkin kalau salah dimaklumi ya. Karena tadi kan biarpun atribusinya agak banyak Mbak Rika, tapi kan atas nama pribadi di sini. Kemudian RPJPN 2025-2029 itu sudah memasukkan cita-citanya Presiden Prabowo Gibran. Benar ya tadi? Tadi sengaja sih sebenarnya, cuma nggak nangkep ya. DNA kewartawanannya belum hilang. Jadi itu keberlanjutan. Iya. Ada keberlanjutan, itu mungkin juga salah satu cara beliau untuk mengadopsi pilar apa tuh? Kalau tata kelola ya, tata kelola hukum ya mungkin ya dimasukkan juga itu. Melanjutkan pemerintahan biarpun berganti proksi. Kemudian Lanjut Mas. Oke. Kemudian setiap tahun kan juga sebenarnya ada report. Jadi kalau kita kalau kita belajar policy cycle, formulasinya sudah ada. Kemudian evaluasi dilakukan rutin. Kita sudah melihat misalnya kemarin ini tahun 2023 ya.
Pencapaian indikator SDGs 41,6% tercapai, 26,6% memerlukan perhatian khusus. Bisa dilihat di metadata indikator SDGs. Waktu itu kayaknya Pak Ari ya nyari di grup ya, Pak Ari Cahyanto ya, sudah dilihat ya. Ya Pak, sudah ketemu Pak angkanya Pak. Ya, ini persoalannya kan kalau angka-angka gini kan kurang asik ya sebenarnya. Kalau kita dulu wartawan kan bukan menyebut yang 61% yang tercapai, tapi 26% yang tidak tercapai. Persoalannya itu rahasianya. Iya, itu SCTV dulu Mbak. Gitu. Enggak, SCTV itu kemarin juga bikin berita kan, ada indikator kinerja pemerintah yang tidak tercapai. Oh gitu. Sudahlah. Tetapi intinya bahwa pemerintah sebenarnya sudah melakukan itu, evaluasi rutin berkala, kemudian angka-angkanya sudah jelas. Tetapi sekali lagi, apa itu tidak cukup gitu. Persoalannya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rike. Kita ini terlalu banyak terpaku dengan isu-isu tadi. Indeks segala macam, istilahnya macam-macam, itu singkatan-singkatannya itu kayak tentara dan polisi kan. Ada apalah itu. Sekarang persoalannya yang tantangan buat kita adalah membumikan itu. Tadi sudah disampaikan, ini bukan karena di-endorse oleh Bikoms ya. Jadi tantangan kita adalah soal komunikasi, membuat tadi yang berat-berat. Kembali lagi, kita sih kenapa kita harus mengusung soal sustainability ini? Ya karena bumi kita cuma satu, karena orang harus jaga segala macam. Itu kembali lagi yang harus menurut saya harus oleh teman-teman terutama sustainability profesional untuk mengembalikan lagi program-program kita ke situ. Teman-teman saya sudah melihat misalnya soal tanpa kelaparan misalnya. Ya program-programnya udahlah nggak usah susah-susah gitu. Desa tanpa kelaparan misalnya, cukup lah, nggak usah ya didetailin macam-macam ya. Itu pasti akan kerjaan kita karena kita harus melakukan kerjaan yang terukur kan. Mungkin teman-teman dari Nikel misalnya, dulu juga ada Asia Standar. Kemudian kalau teman-teman sustainability kan sekarang ngomongnya, ini Alita ya di sini. Tetangga. Iya. Ya, tadi kalau Mbak Mita nyari orang BDB, saya mantan BDB Mbak. Enggak, sekali lagi itu tadi isu-isu itu tadi harus di-breakdown lagi buat saya karena sebenarnya kita akademisi juga dunia usaha sudah melakukan itu kembali ke tujuan awal, tetapi mungkin standarnya beda-beda. Laporan keberlanjutan sudah dibikin, tetapi persoalannya yang paling rendah tingkatannya adalah ketika kita melakukan semuanya itu karena sekedar obligation. Kita ya right-nya ada, tapi interest-nya itu ya mungkin karena tadi lebih banyak karena takut diberikan sanksi gitu. Kalau dulu kan ada Asia Standar, mungkin Asia Standar kenapa harus diterapkan? Sebenarnya kan itu masuk soal lingkungan, soal sustainability. Orang menerapkan itu ya karena nggak punya, mau tidak mau kalau cari duit dari IOC ya harus pakai Asia Standar. Jadi sebenarnya paksaan-paksaan itu sebenarnya bisa muncul dari mana saja. Sekarang kementerian dan lembaga harus memasukkan isu sustainability, kenapa? Ya karena takut anggarannya nanti di-lock. Biarpun bisa jadi ketika kemudian penetapan anggaran itu, ketika kita sudah menerapkan anggaran secara spesifik dan sensitif, itu bisa disembunyikan. Pak Soeharto Monarva beberapa kali dalam beberapa forum menyampaikan, kalau pencegahan stunting, ketika di breakdown di bawah, ya sudah stuntingnya untuk pembuatan, ternyata dananya untuk pembuatan pagar puskesmas misalnya, atau pembelian motor untuk petugas itu. Apakah itu yang kemudian kita harapkan? Enggak ya. Jadi sekali lagi, tadi begitu banyak standar, kita harus mematuhi segala macam. Pertanyaan kita, apakah kita tidak punya greget sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita punya. Saya pakai ini karena saya masa depan yang kita mau. Betul. Ini saya pakai kutipan untuk menutup. Ini berapa menit, Mbak? Udah. Ada satu lagi gitu. Ini saya belajar dari soal governance ya. Ketika kemudian dulu isu good governance diterapkan oleh World Bank, UNDP segala macam dengan pertentangannya antara isu demokrasi atau isu ekonomi, ada pemikir-pemikir yang memberikan jalan ketiga. Misalnya, contekan kuliah nih, Ali Farasman, kemudian Yun Eng dari Cina. Pertanyaannya adalah start yang dari Yun Eng yang terutama adalah start with what you have, not with what you want. Artinya sekali lagi pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya yang kita butuhkan ketika isu-isu ini? Apakah kita mau selamanya ngikutin standar? Ya oke lah, standar tadi bagus semua ya.
kita ikuti, tapi tentu harus ada adjustment untuk sesuai dengan kebutuhan kita, karena kalau tidak semuanya akan kembali kepada angka-angka yang mungkin tidak kita pahami juga. 26% tidak tercapai, apa maknanya? Jangan sampai kemudian kita, terutama sustainability profesional, makin menjauh dari bumi. Dan bukan karena saya juga sebenarnya Mbak Rike, soal komunikasi kebijakan tadi menjadi penting dibumikan kembali, dan tentu harapannya sekali lagi tujuan kita untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan tadi benar-benar bisa kita penuhi sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kitahnya gitu. Sesuai dengan hitah. Nah, 90%-nya kalau yang dari tadi itu adalah kebanyakan targetnya ke hilirisasi mineral, batu bara, dan juga minyak dan gas. Sementara untuk yang bagian bioresources itu kurang dari 10%. Nah, tentu kita mau mencapai 8% growth gitu. Yang banyak disampaikan di publik adalah yang hilirisasi energi, nikel dan sebagainya. Tapi tentu ada dampak yang harus juga diperhatikan gitu kan ya. Nanti bisa disampaikan juga sama Mbak Nisa. Nah, kita berusaha untuk mencari equilibrium, mencari titik tengah bahwa ekonomi growth itu bisa juga berasal dari bioresources. Nah, di sini dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan nilai, kemudian juga dengan menambahkan nilai added point gitu. Nah, kalau mungkin tadi Pak Sidik nggak banyak menjelaskan kebijakan, kebetulan di bioekonomi dan ekonomi prinsip yang restoratif itu baru saja dimasukkan ke dalam RPJPN 2025 sampai dengan 2045. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa Mbak, kira-kira dari sektor agro gitu, ya ini baru masuk di sini. Jadi masih early adopter sekali. Kalau dari KEM sendiri kita bekerja sama dengan 15 perusahaan untuk mencoba memasukkan fungsi dari pertumbuhan ekonomi dan nilai added dan dengan prinsip restoratif tadi. Nah, ini masuk ke dalam transformasi ekonomi, bioekonomi, dan saya kemarin juga share ke grup untuk dari Bappenas ada inisiatif bioekonomi yang baru saja disampaikan kemarin tanggal 2 Desember. Jadi bioekonomi apa? Jadi menggunakan sumber daya alam hayati yang lestari dan juga tetap memperhatikan keseimbangan dari lingkungan dan juga kesejahteraan. Iya, nah kan seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, kalau melihat sustainability, melihat bisnis, melihat ekonomi gitu, sebetulnya kalau dilihat dari SDGs, manusia itu kan core-nya ya, anchor dari semuanya gitu. Nah, tapi anchor ini tuh letaknya di value chain bisnis, ada dari hulu, dari proses juga ke hilir gitu kan. Nah, sementara di agro sendiri itu lumayan banyak tantangannya gitu ya. Seperti kalau di awal di hulu gitu, middleman, akses pasar, terus juga kalau kita lihat sustainability sekarang, teman-teman yang sudah berjalan dan kita ketahui dari KEM adalah petani-petani itu juga tidak memahami perubahan iklim seperti kita memahami gitu. Mereka taunya aduh hari ini tidak hujan, hari ini udah berubah musimnya gitu. Terus kalau dari segi processing, beberapa bahan itu sebetulnya ada di Indonesia. Ada komoditas-komoditas baru yang bisa dilirik oleh Indonesia, tapi kita masih menggunakan dari beberapa ekspor gitu. Nah, sementara kalau di akhir kan kita memperhatikan supply dan demand gitu ya. Oke, kita punya supply-nya karena Indonesia sebetulnya adalah mega biodiversitas nomor 1 di dunia, tapi ternyata demand-nya even dari Indonesia sendiri tidak sebesar yang sektor-sektor lainnya begitu. Nah, ini untuk penguatan rantai nilai inovasi keanekaragaman hayati, Bapak Ibu. Jadi mengacu juga ke inisiatif bioekonomi dari Bappenas. Kalau ditanya 2025 akan fokusnya kemana? Apakah agro ini bisa masuk di apa? Nah, di
di agroforestry dan pertanian regeneratif ini fokusnya ada beberapa komoditas, diantaranya kopi, kakao, bambu, hasil hutan bukan kayu, perikanan, jasa lingkungan. Nah, kalau ditanya kira-kira bisa tap in di sektor mana, ini juga berdasarkan dari inisiatif bioekonomi juga yang sudah kita lakukan di camp, itu dari komoditas-komoditas ini sebetulnya bisa masuk ke makanan minuman, kesehatan, kecantikan, industri teknologi gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dengar pengkawang atau sekarang ada IWP butter gitu ya, itu bisa masuk ke kecantikan, bisa masuk juga ke nanti industri dan teknologinya gitu. Nah ini juga karena manusia itu anchor dan ini adalah suatu peluang baru nih untuk mengembangkan bioekonomi, juga membuka peluang kerja untuk teman-teman tidak hanya fokusnya di kantor ataupun di kegiatan-kegiatan lainnya, tapi juga bisa fokusnya ke agro gitu. Nah ini mungkin bisa nanti, karena di sini bapak-bapak dan ibu-ibu itu banyak yang juga expert di bidang sustainability. Nah kami juga ingin membawa penyelarasan supply dan demand itu dengan knowledge hub yang bisa diakses oleh teman-teman. Jadi misalkan bapak ibu ternyata punya keahlian nih tentang supply chain atau tentang kopi atau tentang teh, itu bisa sekali untuk bekerja sama mengusung ini SSP, kolaborasi bersama camp. Nah itu mesti dicatat itu ya. Banyak pasti ya development yang terjadi di sustainability, tapi mungkin bicara dari sektor kami ada 3 sih yang ingin saya highlight. Pertama, tadi disebutkan ya mengenai banyak sekali gitu standar, framework, tools, instrumen gitu yang dibuat untuk membantu kita untuk misalnya bisa mengimprove sustainability practice. Tapi at the same time saya melihat sebetulnya sekarang sudah mulai banyak usaha untuk bisa meng-alignkan standar-standar itu gitu ya. Contohnya tadi disebutkan Mbak Talita, in terms of reporting sekarang kita beralih dari bikin sustainability sama annual report terpisah, sekarang harus bersatu gitu ya atas IFRS, ISSB standard. Dan kita pikir itu perkembangan yang baik gitu, meskipun ya tidak memungkiri ya masih banyak gitu yang tadi Pak Sidik sampaikan juga belanjanya banyak nih gitu, mau pakai standar yang mana gitu kan. Kedua yang saya amati juga adalah semakin besar keinginan atau demand untuk accountability gitu ya. Dulu company cukup bikin report, pokoknya kita align sama SDG 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Sekarang nggak bisa gitu ya. Baseline-nya mana? Metode yang dipakai apa? Targetnya apa? Sudah tercapai atau belum? Setiap kali reporting kan ada ya perusahaan diminta gitu untuk membuka bagaimana performance setiap tahun, dan menurut saya itu sesuatu yang sudah mulai terjadi di industri kami juga gitu. Terakhir adalah in terms of initiative, sebetulnya tadi sepertinya Mbak Talita juga sebutkan, memang perkembangannya di dunia global juga banyak sekali emphasis di dekarbonisasi. Jadi kayaknya itu juga tren yang terjadi di Indonesia gitu ya. Banyak perusahaan yang memulai targetnya dari itu pengurangan emisi gitu ya, energi terbarukan dan sebagainya. Nah, bicara di sektor kami sendiri, tadi juga untuk mengaitkan pertanyaannya Mbak Rike, surem gak nih gitu ya, sebagai orang yang katanya paling signifikan impact-nya. Saya sih secara pribadi saya merasa industri kami itu ya mau tidak mau harus mengakui resikonya sangat besar gitu. Mustahil ya bilang bahwa industri ekstraktif itu nggak ada dampaknya, nggak mungkin. Yang namanya ngambil mineral dari tanah nggak dibalikin lagi pasti ada dampaknya gitu ya. Cuman realistically speaking, tadi bicara soal tren global, kita mau transisi, kita mau mencapai sustainability development goals. Bapak Ibu silahkan cek dari publikasinya International Energy Agency. Kalau kita mau mencapai Sustainable Development Goals, demand terhadap mineral itu bisa 40 kali lebih besar di tahun 2040. Nikel termasuk.
Indonesia sebagai negara yang punya reserve paling tinggi untuk mineral ini, tentu ya secara otomatis punya posisi yang sangat strategis gitu. Sekarang kan ya sorry itu saya realistis aja gitu ya. Kalau kita mau mencapai sustainable development goals, kita mau transisi ke energi bersih, kita butuh teknologi yang lebih low carbon. Banyak sekali teknologi yang memerlukan mineral gitu ya. Dan mau tidak mau mineral-mineral ini ya harus diekstrak gitu ya. Sekarang permasalahannya adalah apakah itu diambil secara responsibel atau tidak gitu. Nah itu sih yang menurut kami ya sebagai sustainability profesional di industri ini mencoba ya menjawab tantangan itu gitu. Jadi opportunity-nya apa ya sekarang, tinggal bagaimana kita memanfaatkan tools, instrumen yang ada gitu ya, standar framework yang tersedia untuk ya mengimplementasikan itu gitu on the ground. Tadi masih disampaikan kan, ini tuh teori lama gitu ya, wacana lama. Sekarang tinggal gimana apa metode terbaik yang bisa kita aplikasikan gitu. Dan saya rasa berita bagusnya adalah terutama di sektor kami ya, smelter di Indonesia itu rata-rata masih baru Bapak Ibu, usianya cuma beberapa tahun. Jadi harusnya openness untuk mengadapt teknologi dan praktis yang lebih baik itu lebih besar. Ya semoga ya, finger cross gitu. Tapi ya berdasarkan pengalaman kami ada gitu ya, semangat itu ada jadinya karena kami ingin jadi yang pertama gitu. Mungkin Bapak Ibu sempat dengar Harita Nickel pertama align dengan responsible sourcing practice ya, namanya IRMA. Saya melihat ya itu energi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan gitu karena kita pertama, kita belum ada practice yang lebih advance, ada ruang sebetulnya untuk leapfrog gitu, langsung aja lah, nggak usah step 1, 2, 3 aja langsung gitu mimpinya ya Bapak Ibu. Tapi tentu challenge-nya ada gitu. Challenge-nya apa? Ya tadi ya, selain menavigate antara apakah kita ingin responsif terhadap kebutuhan market, misalnya tadi ya, kita harus align dengan IFC standard, harus GRI, harus IFRS, TCFD, TNFD gitu. Realistis lagi gitu, sebagai private kami juga harus mengalokasikan resource gitu. Jadi ya kita harus cari trade off mana yang kira-kira pergerakan yang lebih strategik untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar, tapi at the same time kita tahu bahwa framework itu secara real bisa mengubah operasi bisnis kami memang menjadi betul-betul sustainable gitu. Makanya itulah kenapa kita juga memilih jalur IRMA gitu. Tapi ya secara singkat, menurut saya at the end of the day semua itu tergantung komitmen gitu. Mau kita follow through atau tidak gitu. Doesn't necessarily translate to action. Sudah mengikuti standar ini di audit dan lain sebagainya, itu tidak translate ke sustainability action globally. Dan ini diakui oleh PBB. Maka kemudian ada seorang peneliti di Columbia University, namanya Dr. Isabel Limanowski. Dia mewawancarai ada top CEOs 20-an di seluruh dunia yang maju, profitable, tetapi juga committed to sustainability. Nah, dia pikir kenapa ini melakukan penelitian? Ternyata CEOs ini mempunyai sustainability mindset, pola pikir berkelanjutan atau keberlanjutan. Kita tahu kan ada growth mindset, ada fixed mindset dan lain sebagainya. Ini agak berbeda. Ini adalah integrasi dari dimensi thinking, being, and doing. Nah, informasi-informasi itu kan membuat kita berpikir. Tapi kemudian being, keberadaan kita di mana? Apakah kita memiliki resonansi atau disonansi dengan sustainability? Oke, kita jadi manajer sustainability, apa kita peduli gitu ya? Secara being bagaimana? Atau kita nggak peduli? Nah, thinking being ini nanti akan berujung pada doing, berbuat. Ada yang mau berbuat, ada yang tidak mau berbuat. Yang penting gue dapat gaji deh, gitu ya misalnya. Nah, jadi aspek-aspek ini diteliti. Jadi ada itu definisinya. Saya nggak akan bicara tentang definisinya, tapi 3 kata kunci itu: thinking, being, and doing. Kita di mana? Slide berikut kita lihat
fokus kalau di sustainability mindset itu fokusnya yang kuning, fokus internal. Nah, di mana fokusnya sustainability mindset? Yang internal ini kalau dari sisi individual, purpose kita apa, mission kita apa, identity, values, beliefs, ternyata itu penting ya. Tadinya saya 50 tahun bergerak di bidang lingkungan, baru 5 tahun terakhir saya sadar bahwa ternyata memang ini penting. Sedangkan kalau yang kolektif itu mereka punya collective assumptions, worldview, causes, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat satu persatu, tapi ini gambarannya saja bahwa kalau kita berbicara sustainability mindset itu fokusnya internal. Dan internal itu bisa individual atau kolektif. Nah, pada slide terakhir yang berikutnya ini adalah 12 sustainability mindset principles yang dikembangkan oleh Dr. Isabel Remanoksi tadi. Yang pertama, ecological worldview, harus tahu gitu ya, ya benar tadi gitu, harus tahu dampak lingkungannya itu apa, climate change apa, sustainability apa, dan lain sebagainya harus tahu. Kemudian my contribution saya ini apa? Apakah saya malah merusak ataukah saya juga mencari solusi? Ada yang merusak sambil mencari solusi tentunya ya. Yang kedua itu adalah systems perspective. Gini, kita yang bergerak dalam bidang lingkungan dan sustainability mungkin ini tidak asing ya. Tapi bagi mereka yang belum pegang benar gitu ya, ini bagus gitu ya untuk didiskusikan bahwa semua itu harus dilihat dalam jangka panjang. Apalagi kalau kita bicara climate change, we talk about the end of the century, suhu naik tidak boleh dari 2 derajat dan lain sebagainya. Apa hubungannya gitu ya? Itu long term thinking. Lalu semua flow in cycles, interconnectedness, baik di lintas negara, lintas profesi, lintas disiplin. Kemudian both and ini adalah harus memahami paradoks. Contohnya tadi, bisa merusak, bisa ada solusi. Saya harus meningkatkan profit, tapi saya juga tetap harus menjaga lingkungan. Itu paradoksnya, ini harus kita pikirkan. Nah kemudian, ini juga yang membuat saya juga agak kaget. Ternyata yang memiliki sustainability mindset itu harus ada emotional intelligence dan spiritual intelligence. Lalu ada oneness with nature. We have to be connected to nature. Bagaimana kita akan bicara sustainability if we are not connected to nature? Nah, menurut Sir David Attenborough, ini saya selalu katakan, dia diwawancara di World Economic Forum, kebetulan waktu itu saya ada di sana, ditanya oleh Prince William, kenapa ya pemimpin-pemimpin dunia ini lamban sekali mengambil keputusan, apalagi kalau terkait dengan climate change? Lalu Sir David Attenborough mengatakan, they are disconnected to nature. Ya iyalah ya, di gedung tinggi ada laptop, semuanya ada gadget dan lain sebagainya. Nah, semua ini ada exercise-nya. Bagaimana kita membina? Saya nggak akan bicara sekarang. Nanti boleh panggil saya, kan saya sustainability mindset coach. Tapi saya akan memberi satu contoh ya, oneness with nature. Saya ikut latihan dari guru saya itu, coba katanya kamu berdiam di alam selama 1 jam. Terserah mau di mana, di laut, di pantai, di danau dan lain sebagainya. Jangan bawa HP, jangan olahraga, jangan dengar musik, jangan membaca, jangan ngobrol, jangan menulis. Ada 9 kali ya, jangan-jangan gitu ya. Diam saya 1 jam. Di Ancol, dekat-dekat pantai. Udah sakau. Bisa gak sih 1 jam gitu ya? Trying to connect to nature. Lalu saya mulai menyadari, ada burung-burung tuh di sana berkicau banyak gitu ya. Terus lihat daun, oh daunnya jatuh, oh daun jatuh nggak lurus gini ya, daun jatuh kok miring-miring begini dan lain sebagainya. Lalu ada hewan-hewan laut dan lain sebagainya. Oke, ternyata I get the feeling of connecting to nature. Tapi kan saya tinggal di Jakarta, untuk 1 jam di alam, pulang pergi, panas lagi ya kan di sana, saya menghabiskan waktu 5 jam. Tapi I just have to do it gitu ya. Jadi banyak memang exercise yang saya bisa berikan. Gak usah bayar, nanti saya kasih di WA group gitu ya, contoh-contoh gimana
connected to nature. Jadi inilah 12 sustainability mindset principles yang bisa dikembangkan untuk individu maupun kolektif. Berapa dalam aspek sosial itu juga turut diperhatikan ketika Harita ikut mengikuti Irma dan lain-lain, mungkin ada standar juga tapi fokusnya ke aspek sosialnya gitu. Misalnya masyarakat yang terdampak, masyarakat yang direlokasi dan dilakukan akuisisi lahan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita bicara soal aspek sosial, semua dibahas di situ. Cuman memang ada pembobotan di mana dia ada requirement yang critical dan non critical gitu ya. Jadi kalau saya bilang titik beratnya banyak ke apa, mungkin ya yang menjadi concern stakeholder terhadap industri kami, terutama di Indonesia, mungkin yang saya bisa highlight, pertama pemenuhan indigenous people rights, ya sudah pasti karena itu karena mungkin concern paling besar adalah banyak area tambang yang berlokasi di daerah terpencil di mana masyarakat adat berlokasi. Kedua yang menjadi juga sorotan besar dan mungkin Bapak Ibu sama-sama aware di Indonesia ini kan sentimen dari sentimen global melihat Indonesia itu masih sebagai negara yang rawan untuk misalnya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi itu juga sesuatu yang kita sangat berusaha untuk showcase dengan lebih baik. Maksudnya dengan lebih baik kenapa? Karena jujur ini juga yang mungkin saya nggak tahu ya kalau pelaku di luar dunia private merasakan ini atau tidak. Tapi ya lagi-lagi sustainability itu tidak bisa satu aktor ya. Misalnya kami gitu berusaha sebagai perusahaan untuk move lebih advance, tapi at the same time itu nggak bisa menyelesaikan semuanya karena yang harus berubah satu ekosistem gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang praktek human rights kita sudah berusaha sesuai dengan standar ILO gitu ya atau standar IFC. Kalau pemain yang lain nggak seperti itu, yang mereka akan tetap concern dengan praktek di industri ini gitu. Tapi ya intinya itu human rights, indigenous dan terakhir keterlibatan masyarakat. Tapi mungkin kalau itu ya practically di kita sudah banyak praktek baiknya ya. Jadi less of the concern. Gender udah juga karena kan ya industri kayak gini kan agak gimana ya, kayak mewah gitu. Iya. Gender sebetulnya masuk, cuman memang titik beratnya lebih di labor rights-nya. Jadi umbrella-nya tetap di human rights, melihat bagaimana pemenuhan hak terhadap semua stakeholder, termasuk untuk karyawan. Jadi memang yang kritikal adalah misalnya pemenuhan hak-hak karyawan sebagai bagian dari stakeholder perusahaan juga ya. Dari situ baru ada dibahas juga keterlibatan gender ya. Tapi memang kalau dari yang aspek bare minimumnya lah ya gitu tidak ada misalnya kayak harus ada partisipasi lebih dari perempuan gitu, tidak seperti itu sifatnya karena lebih ke bagaimana pemangku kepentingan punya interest dan perusahaan sudah memfasilitasi itu atau tidak gitu. Pertanyaannya sederhana sebenarnya dari 1 sampai 10 ya perkembangan sustainability yang sekarang ada ini kira-kira tahun depan ini Bapak Ibu sekalian menilai kira-kira kita ada di angka berapa? Dan alasannya apa? Tidak lebih dari Iya, 1 sampai 10. 1 sampai 10 lah udah dibatasin. tidak sampai 9, tapi kita juga lebih dari 5. Oh, lebih dari 5 itu berapa? Enggak, dari tadi enggak langsung ini loh. Hah? Susah ya? Oke, Mbak Lisa. Iya itu standarnya 1 sampai 10. Tidak di 5, tidak di 9. Jadi 6, 7 atau 8? 1 sampai 10, oke, kita udah dapat alokasi target investasi, berarti sekarang udah ada cantolannya di RPJPN dan inisiatif bioekonomi mungkin 2, 3, lebih banyak sekali PR-nya dari segi hulu hilir dan juga proses. Jadi angkanya berapa? Sorry? 3, kalau dari 10 ya. Oke. Saya terkritik dengan Bu Amanda tadi ya, yang bicara tentang grafik atom growth ya, yang dia adalah divisi yang setiap halnya selalu menginspirasi saya. Tapi saya ingin nanya, menurut catatan Ibu Amanda,
ide keberlanjutan itu kan harus dikampanyekan. Salah satunya dimediasi oleh Bitcoin. Menurut Anda, kita kan perlu media, dan media massa di Indonesia seperti mainstream, ya dulu bekerja di Montana, kemudian pernah juga di Berita Satu, masih pernah di Kompas gitu. Menurut Anda, apa yang dilakukan media saat ini itu udah korek dalam mengkampen tentang ide keberlanjutan? Bukan pada aspek-aspek yang luas seperti tadi dijelaskan oleh Mas Sigit, tapi pada aspek-aspek yang sangat workable, bisa dilakukan siapapun di manapun oleh Homo sapien yang katanya bijaksana, menurut si Harari. Menurut Anda, apakah media kita ini, mainstream dan media lain-lain sudah on the track dalam mengkampen tentang betapa kita harus mengadopsi apa-apa yang dikatakan oleh pemerintah? Itu aja sih. Dengan Institute di Australia, karena Parlemen Australia meminta Whitlam Institute menyelidiki pelaksanaan SDGs di 3 negara yang dianggap terbaik di dunia, di antaranya Indonesia. Ini kan luar biasa ya, ini tidak diangkat oleh media, herannya gitu ya. Tapi Parlemen Australia ingin belajar bagaimana Indonesia melaksanakan Sustainable Development Goals. Jadi itu satu. Kemudian juga kalau kita bicara sustainability, saya suka kalau ini kita bicara ESG, SDGs atau apa gitu ya. Jadi itu konteksnya harus lebih jelas. Tapi yang tadi itu Sustainable Development Goals. Kemudian kalau berbicara tentang media, ya pastinya kita menganggap kalau untuk coverage sustainability harus lebih banyak. Tapi kita semua tahu bagaimana media sangat tergantung dari survei, rubric apa yang laku. Kemudian meskipun misalnya wartawannya sudah membuat artikel dan lain sebagainya belum tentu naik dan lain-lain. Tapi saya beberapa kali menjadi juri lomba menulis wartawan dalam bidang lingkungan hidup, climate change dan lain sebagainya. Ternyata beberapa wartawan itu punya kegiatan sampingan. Mereka merasa bahwa tidak didukung oleh medianya, sehingga mereka membuat kegiatan-kegiatan terkait sustainability ini. Saya baru saja menjadi juri HARTI Award. Ada 220 application, HARTI itu keanekaragaman hayati, dari 30 provinsi. Mereka bukan pakar dalam sustainability, bukan pakar lingkungan, tapi melihat problem yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga berbuat tanpa pamrih, kadang tanpa dana dan lain sebagainya. Dan ini dihargai oleh HARTI. Karenanya mungkin saya menganjurkan kita lihatnya nggak adil gitu ya kalau kita melihatnya secara nasional gitu. Kita lihatlah bagaimana bagian-bagian tertentu dan itu diangkat. Nah, yang saya coba tawarkan kepada teman-teman adalah menulis memoir, baik teman-teman media, aktivis, praktisi dan lain sebagainya. Menulis memoir itu pengalaman mereka, bukan autobiografi mereka, tapi pengalaman mereka berkecimpung dalam bidang ini. Satu yang kami buat adalah memoir sebagai climate reality leaders dari 15 negara, ada 93 penulis. Mereka menulis gitu, kenapa mereka berkecimpung dalam bidang ini, aha momennya gitu ya ceritanya, dan itu menjadi inspirasi. Karena agendanya kan banyak, kadang-kadang ada sampai 60-an agenda, sehingga memang kita harus fokus. Nah, di COP29 di Baku sendiri, mereka tidak bicara sustainability on the negotiating table, tapi ada Sustainable Innovation Forum dan lain sebagainya. Jadi contoh gitu ya, contoh. Dan memang kalau yang menjadi ukuran itu kan pastinya UN SDGs. Saya sendiri positif ya dari sisi pemerintah untuk UN SDGs ini. Karena memang kita sudah lihat, dan tadi yang kata pemerintah Australia itu, kata DPR Australia, Indonesia terbaik karena kita juga sudah masuk di kebijakan. Kan memang kalau menyikapi isu ini kan bagaimana kita sebagai individu, bagaimana kita sebagai organisasi atau korporasi, lalu bagaimana pemerintahnya yang keluar dengan policies, itu akan memberikan dampak lebih besar. Tapi saya tidak akan memberi nilai dari 1 sampai 10 ya. Tapi saya optimis gitu tentang SDGs di Indonesia. Dan COP sendiri kemarin mereka lebih bicara mengenai
New Collective Quantified Goals atau Climate Financing, dan juga tentang carbon market. Padahal life is not only about carbon market kan. Jadi saya tidak menyarankan kita terlalu terpaku sama itu, tetapi banyak decisions yang di COP itu yang harus diratifikasi oleh pemerintah. Nah itu yang kita ikuti. Rasanya sustainability ini sebagai profesi juga sangat unik karena tadi ya ekspertisnya banyak, range ilmunya banyak gitu. Dan menurut saya ini eksersis yang sangat baik gitu sebagai kita entah sebagai masyarakat ya, sebagai organisasi, sebagai negara gitu ya. Ini eksersis yang sangat baik karena ada banyak elemen yang terlibat, ada banyak praktisi yang terlibat dan humbling sekali sebetulnya ya bekerja di sektor ini karena satu-satunya cara untuk bisa sukses adalah meminta bantuan orang lain gitu. Jadi menurut saya itu sih sebetulnya mungkin yang harus kita akui adalah ya ini bukan agenda pribadi gitu ya. Jadi ya semoga semangat itu yang bisa kita pelihara lah bersama-sama. Semakin menyeimbangkan perekonomian juga muncul dari bioresources dan kita tidak bisa bekerja di value chain itu sendiri, ada banyak aktor. Jadi kalau Bapak Ibu juga ingin berkolaborasi bersama, kami sangat open sekali untuk kolaborasi di bioeconomic resources. Ya, jadi sebenarnya saya percaya Bapak Ibu di sini tuh inisiatifnya sudah banyak gitu. Jadi dari saya penutupnya adalah jika punya inisiatif tersebut kalau bisa didiskus, dikomunikasikan gitu. Jadi biar kita juga tahu gitu, oh ternyata ada kok usaha-usaha yang dilakukan oleh dari industri-industri tertentu untuk menjaga bumi kita ini gitu menuju sustainability. Ya, jadi saya menaruh harapan besar pada society ini, terutama untuk sustainability actions. Jadi nanti mungkin dalam komunikasi selanjutnya siapapun juga dalam profesi apapun, bidang apapun, di komunitas apapun bisa mengusulkan apa sih sustainability actions andalannya.